Oke, kembali lagi bersama IQ On Track Channel. Saya akan melanjutkan bahasan kita mengenai merubah data JSON, kita pindahkan ke MySQL. Oke, bagian ini adalah bagian yang ketujuh ya dari serial kupas tuntas website Hanamasa, di mana di bagian pertama saya sudah berbagi cara cloning websitenya Hanamasa. Selanjutnya di bagian kedua saya sudah berbagi juga cara scraping data Hanamasa, khususnya di bagian menu ya, yang seperti ini ya. Kemudian di bagian ketiga saya sudah berbagi cara scrap untuk gambarnya. Kemudian di bagian keempat scrap data outletnya, kemudian kita simpan di Firebase. Kemudian di bagian yang kelima kita juga berbagi cara scraping data outlet, kemudian kita simpan di dalam SQL. Kemudian di bagian 6, yang keenam ini kita pindahkan data JSON-nya ini ya. Jadi menu-menu yang ada di Hanamasa kita pindahkan ke dalam MySQL, khusus untuk ini ya, namanya menu kategori yang ini aja. Selanjutnya yang di bagian ketujuh saya akan berbagi cara memindahkan semua data ini ke dalam MySQL beserta relationship-nya ya, hubungannya ya. Jadi kalau kita ambil contoh di sini untuk menu Robatayaki, dia punya turunan atau punya sub kategorinya, yaitu agedashi tofu, bakso ikan, dan selanjutnya. Kemudian untuk menunya ini ada lagi anaknya lagi ya, turunannya, yaitu adalah grill dan seafood misalnya, contohnya kita sebut sebagai menu tagnya ya. Ya, data ini kita dapatkan dari mana? Ya, kalau Anda ikutin video saya yang bagian kedua, scraping menu Hanamasa, saya sudah berbagi cara scrapingnya. Datanya kita dapatkan dari websitenya Hanamasa ya. Jadi kalau Anda masuk ke websitenya Hanamasa, misalnya ini ada Robatayaki, dia punya anaknya yaitu agedashi tofu, bakso ikan, bakso salmon, dan selanjutnya. Kemudian kalau kita klik salah satu, di bakso goreng ini ada anaknya lagi, yaitu grill dan seafood ya. Ya, untuk kalau kita lihat view source-nya, ya kalau kita lihat view source-nya ya di view page source. Ya, di bagian bawahnya sini datanya seperti ini ya. Data ini kita ada scrap dan kita pindahkan ke sini data JSON seperti ini. Kemudian dari data JSON ini kita akan pindahkan lagi ke MySQL ya, di sini ya. Jadi contohnya kayak menu kategori itu ada turunannya, ada isinya, yaitu Robatayaki, kemudian yakiniku, sabu-sabu, dessert, dan drink. Ada description-nya. Kemudian grade-nya ini ngikutin dengan current date ya, data yang sekarang ya, atau tanggal, date dan waktu yang sekarang. Kita mulai aja untuk pindahkan semua datanya ini ke MySQL ya. Untuk memindahkan ini kita bikin database diagramnya dulu. Ya, kalau kita lihat datanya ini, kita bikin satu database diagramnya dulu ya. Dimana yang di atas ini atau induknya ini kita sebut dengan menu kategori ya, atau ini ya. Di menu kategori dia ada ID, ada name, ada description ya. Seperti ada di sini, ada ID, ada name, ada description. Kemudian ada create add dan update add ya. Kemudian di sini di Robatayaki dia punya anak nih. Anaknya kita sebut menu katakanlah ya. Di menunya ini ada agedashi tofu, ada bakso goreng ya. Jadi dari menu kategori kita ada menunya itu isinya adalah di sini ada ID, ada menu kategori ID seperti yang ada di sini ya, ada name, description, video URL ya, seperti ada di sini. Kemudian recommended-nya kita nggak masukkan karena semuanya 0 ya, jadi kita buang aja. Create add dan update add ini ngikutin current date. Kemudian ada image seperti ada di sini, ada image detail. Ya, ini kalau saya lihat image dan image detail sebenarnya sama ya, tapi oke lah kita masukkan dua-duanya, image dan image detail kolomnya. Kemudian untuk menu tag
dan foto, di sini menu tagnya kebetulan nggak ada ya. Menu tagnya itu ada di bawahnya sini. Jadi misalnya kalau untuk bakso goreng, dia ada turunannya lagi, yaitu ada grill dan seafood ya. Jadi kalau kita lihat dari relasinya dari one menu kategori, dia punya menu di menusnya ya. Jadi kalau kita lihat ke atas tadi, Robatayaki dia punya ada turunannya, ada banyak ya, 1, 2 dan selanjutnya, jadi one to many. Kemudian untuk ininya menu tagnya ya, menu tagnya itu ada di sini. Jadi satu ID di menu ya. Contohnya ini, satu bakso goreng ikan itu punya menu ya, punya banyak anak ya. Anaknya adalah grill dan seafood, contohnya ini ya. Dan selanjutnya ya, untuk menu foto kita kosongkan karena tidak ada isinya semua di datanya. Jadi kita buang aja, kita nggak pakai. Jadi secara simpel kita akan buat namanya diagram database-nya kurang lebih seperti ini ya. Khusus untuk menu, nanti ada lagi yang untuk usernya, kemudian untuk reservationnya, dan untuk apa namanya outletnya ya. Ini hanya untuk khusus menunya. Oke, selanjutnya kita akan mulai aja dari script kita yang terakhir ya. Ya, supaya mudah saya bikin side by side, kurang lebih begini ya. Oke, supaya cepat saya bikin satu tabel ya. Saya akan bikin satu function namanya create table menu ya, yang ini khusus yang ini ya. Yang ini saya udah bahas di bagian sebelumnya. Sekarang kita masuk ke menu dan submenu ya. Untuk menu kita akan bikin kolomnya ID, menu kategori, name, description, dan selanjutnya seperti yang ada di sini ya. Oke, isinya adalah ini ya, kita percepat aja. Isinya adalah create menu, di mana create tabel menu, di mana isi kolomnya adalah ID ya, ID di sini, ID di sini pakai small integer, unsigned. Kemudian untuk menu kategorinya ya, ini juga sama, unsigned juga, small integer juga. Selanjutnya untuk name-nya kita gunakan varchar ya, ini varchar. Kemudian description-nya kita gunakan teks. Dan selanjutnya ya, ada video URL, ini kita gunakan varchar, create add, update add, image dan image detail. Dengan foreign key-nya adalah, nah ini relasinya ya. Jadi relasinya foreign key-nya yang di menu ini terkorelasi ke atas ini ya, ke menu kategori ya. Di sini sudah dijelaskan foreign key-nya adalah di menu kategori. Foreign key-nya ada di sini. Kemudian kemudian dia mereference atau apa ya, terhubung dengan menu kategori di kolom ID ya. Selanjutnya primary key-nya kita gunakan ID yang di sini ya. Oke, setelah terbuat dia akan membuat namanya tabel menu, sudah terbuat ya. Oke, untuk mempercepat saya akan gunakan ini ya. Jadi saya akan bikin tabel menu tag ya. Menu tag itu yang ini, dimana kolomnya adalah ID ya, ID, kemudian ada menu ID, ada name, ada create add dan update add ya, seperti yang ada di datanya. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah reference-nya ya. Jadi menggunakan foreign key-nya ini, menu ID terkorelasi, jadi menu ID ini terkorelasi dengan one menu ya, menu di ID ya. Jadi korelasinya one sini, one menu, menu tag ya, kurang lebih begitu ya bacanya ya. Penggunaan ini saya ikutin dari penggunaan nama-nama ini. Saya mengikuti dari ini ya. Jadi hasil scrap kita di bagian kedua ya, ini ya datanya ya. Jadi kita ikutin aja menu ID-nya, ini induknya yang di sini. Kemudian di bawahnya ada menu. Kemudian di bawah menu ada menu tag ya. Jadi saya ikutin seperti yang ada di sini.
Oke, selanjutnya kalau sudah terbuat, saya akan bikin tabelnya ya. Ini kita close dulu aja deh. Saya akan panggil ini menu create tabel ini. Saya masukkan di sini dan create menu tag. Ya, ini kita matikan dulu karena kita belum pakai dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan running. Pada saat running, pada kondisi sekarang ini hanya ada dua table ya, yaitu outlet dan menu kategori. Kita akan tambahkan dua lagi, yaitu menus dan satu lagi menu tags ya, seperti yang ada di sini. Kita akan bikin tabel namanya menu, ini menus dan menu tag ya, ini ya. Oke, kita akan running dulu, kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah terbentuk ya. Tabel menu dan tabel menu tag sudah Oke, kalau kita refresh. Nah, sekarang sudah ada masuk nih ya, menu dan menu tag. Kalau kita lihat strukturnya, ya strukturnya seperti ini ya, seperti yang ada di sini ya. Jadi untuk menunya ini ada ID ya, small integer, unsigned, kemudian ada menu kategori dan selanjutnya seperti yang ada di sini ya. Kita ikutin DB diagramnya. Selanjutnya untuk menu tagnya, ya untuk menu tagnya juga kita ikutin di sini ada ID, ada menu ID, ada name, ada create add, ada sama update add ya. ID, menu ID, name, create add dan update add ya. Sama seperti yang data yang ada di sini ya, hasil scrap kita ya. Oke, selanjutnya kita akan tester dulu satu untuk menu kategorinya. Kemudian di bawahnya ini kita akan bikin ya, supaya cepat saya akan percepat aja karena bahannya ini banyak. Jadi supaya tidak membosankan saya akan percepat. Jadi kita bikin looping lagi namanya for j in range len daripada data yang ke i. Kemudian untuk di menu, kemudian menu ID-nya isinya ini ya, dan seterusnya. Kita ikutin yang ada di sini aja. Ya, kalau kita ikutin di sini untuk yang menu ini ya, ini untuk menu ID-nya kita pakai yang ini, menu kategori kita pakai ini, dan selanjutnya ya kita ikutin aja seperti ini. Kemudian yang insert data ini kita harus bikin satu function. Kita bikin function, kita copy aja yang atasnya ya, biar nggak ketik-ketik ulang. Kita ganti yang ini menjadi begini. Kemudian untuk insert datanya, ya insert datanya kita pakai yang ini ya. Jadi insert into menus, isinya ID, menu kategori ID, name dan selanjutnya. Kemudian kita execute, kita dapatkan namanya menu ID. Ya oke, selanjutnya kita bikin satu lagi looping di sini untuk menu tagnya ya. Ya, untuk menu tagnya kita ikutin aja strukturnya. Isinya adalah ini ya, menu tagnya ada ID, ada name ya, ada ID, ada name, create add sama update add ya. Jadi kita butuhkan ID, kemudian name, create add dan update add nanti otomatis ngikutin current date sama current time-nya. Kemudian kita bikin satu function lagi. Ini error karena kita belum bikin satu function ya. Ya, kita bikin function gini. Insert data ke menu tag. Isinya adalah ini ya. Insert ID dan menu ya. ID, menu ID sama name. Ya, seperti yang ada di sini. Jadi ada ID, menu ID, name ya. Kemudian create add sama update add ngikutin. Ya, oke, mungkin ada yang kelewat. Ini saya akan ini ya. Oke, sebelum run ini semua, ya saya akan aktifkan hanya untuk ya ini kita ini aja ya, kita off-kan dulu. Saya mau jelaskan yang ada di sini ya, yang di
Ya, saya hanya jelaskan yang 3 poin ini. Saya akan print dulu. Ya, saya mau jelaskan yang 3 poin ini dulu, yang video URL ya, ini. Kemudian ada foto ya, foto yang ini, dan detail image dan image detail ini ya. Kita coba run dulu, kita lihat hasilnya ya. Ya, ini kita matikan dulu deh, biar nggak error. Ya, ini kita matikan dulu. Kemudian ini kita run gini ya. Kita lihat hasilnya dulu. Ya. Oke, kalau Anda lihat di sini, ini YouTube-nya seperti ini ya. Ya, sebenarnya ini juga ada cukup kalau kita copy. Kalau kita paste di sini, dia sudah masuk ke dia sudah masuk ke YouTube-nya dari Hanamasa ya. Tapi kalau kita lihat, kita hanya butuh linknya ini ya. Kalau kita copy, yang kita butuhkan adalah link ini ya. Jadi kita akan hapus yang ini setelah dan ini ya. Setelah dan ini kita hapus ya. Untuk menghapusnya kita gunakan ini ya. Untuk menghapusnya kita menggunakan jadi yang tanda ya, untuk ambil ininya aja sampai di ini satu blok ini, kemudian dan feature ini kita buang, itu kita gunakan ini ya. Ya, tapi rasanya ini kita nggak perlu lagi, begini aja ya. Kemudian kalau kita running, nanti hasilnya pasti hanya yang kita butuhkan sampai di satu blok ini ya, dan feature-nya hilang semuanya. Kemudian untuk gambarnya juga terlalu panjang ya, padahal kita cuma mau ambil yang ini aja nih, bagian belakang nih ya. Untuk ambil belakangnya kita gunakan ini. Jadi kita akan split dulu berdasarkan garis miring, kemudian kita ambil yang bagian belakangnya aja, yang ini ya. Kemudian untuk menu detail juga sama ya. Untuk image detail juga sama, kita split dulu, kemudian kita ambil yang di belakangnya ya. Sehingga kalau kita lihat ya, selanjutnya kalau kita lihat gini, hasilnya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, untuk video URL kita gunakan ini ya. Kalau kita running, oh ya, oke, ini ada salah di sini ya. Ini dimatikan dulu. Ya, kalau kita running ya, kita lihat lagi. Ya, ini sesuai yang kita inginkan ya. Jadi yang dan tadi kita hilangkan, cukup sini aja. Kemudian untuk image-nya juga kita ambil yang belakangnya aja ya. Jadi untuk YouTube-nya hanya sampai di titik ini, sampai di titik ini. Kemudian yang belakangnya kita hilangkan. Untuk gambarnya juga yang kita ambil hanya ini aja ya, yang depan kita nggak gunakan. Oke, jadi penjelasannya itu, sehingga kita bisa matikan ini juga kita matikan, kita aktifkan ini ya, kita aktifkan ini ya. Oke, kita akan tester dulu untuk satu menu tagnya dulu ya. Satu menu tag itu maksudnya ini Robatayaki, dia punya turunan ini dan ini, kemudian di ini turunnya ada turunnya lagi ini dan ini, grill dan seafood. Kemudian untuk menu yang lain juga kita akan pindahkan ke MySQL ya. Oke, kita akan scraping hanya kita akan running untuk satu bagian dulu ya. Ya, pertama kita harus hapus semua. Kenapa harus hapus semua? Karena nanti kalau kita insert, misalnya menunya dia ID-nya sama, karena itu primary key nggak boleh sama, harusnya beda, maka dia akan error ya. Sehingga kita harus bikin tabelnya, kita hapus, kita isi semua dulu, kita running baru lagi ya. Kita mulai dari nol, kita hapus semua dulu. Nah, untuk menghapusnya Anda harus dari belakang dulu ya. Maksudnya dari belakang itu Anda harus hapus menu tagnya dulu, kemudian ke menu, kemudian ke
menu kategori. Kalau Anda mulai dari sini nggak akan bisa jalan ya. Ini ke sini nggak akan jalan. Harus ikutin dari belakang dulu baru ke depan ya. Jadi kita buktikan kalau ini nggak jalan. Kita mulai dari menu kategori. Kalau kita hapus, nah dia error kan? Ya, dia error. Supaya tidak error, Anda harus mulai hapus dari belakang dulu, dari menu tagnya dulu. Selanjutnya setelah menu tag baru ke menunya, baru kita hapus. Selanjutnya baru ke menu kategori ya. Kalau Anda terbalik, dia nggak akan bisa kehapus. Karena itu ada linknya ya, ada apa, relationship-nya. Oke, kita akan mulai dari nol lagi. Kita akan running dulu untuk membuat tabelnya dulu ya. Ada 3 tabel ya, menu kategori, menu, dan menu tag. Oke, sudah terbentuk. Selanjutnya kita refresh di sini. Ya, ini sudah terbentuk semua ya. Kita akan running untuk ID yang pertama dulu. Kita akan running. Terbentuk, maka di menunya ini ada isinya ya. Kemudian di menu kategori juga ada isinya, menu tagnya juga ada isinya ya. Oke, kita buktikan aja. Kita akan running di sini. Ya, ini datanya udah terinsert. Selanjutnya kalau kita klik di sini, ya dia udah masuk ya. Dari menu kategori dulu ya. Menu kategori ada. Tadi kan kita running hanya satu hanya satu menu kategori ya. Yaitu untuk yang ini Robatayaki, dia punya turunan atau ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita hanya running untuk Robatayaki. Robatayaki ini punya turunan atau punya menu, yaitu agedashi tofu, bakso goreng ikan, dan selanjutnya ya. Jadi untuk ID 1, kalau kita masuk ke menu ya, menu kategori tadi, untuk yang menu kategori 1 itu ada agedashi tofu, ada bakso goreng, ada salmon, ada beef roof, dan selanjutnya ya. Kemudian untuk yang bakso goreng dengan ID 13 ya, di sini ya. Di menu tagnya ya, di menu 13 ini ada turunannya, yaitu grill dan seafood ya. Kalau kita masuk sini, nah ini turunannya adalah grill dan seafood ya. Ya, oke. Jadi tester kita sudah berhasil untuk satu bagian. Selanjutnya untuk run semuanya, Anda tinggal aktifkan ini aja. Ini kita nonaktifkan. Selanjutnya kita bikin tabel baru lagi yang tadi kita hapus. Soalnya kalau kita isi, ada bagian tertentu yang dia menggunakan primary key, sehingga primary key tidak boleh sama nomornya. Untuk itu kita harus hapus dulu semuanya. Kita akan hapus mulai dari belakang ya, menu tag dulu. Kemudian ke menu ya. Setelah ke menu baru ke menu kategori. Kalau terbalik nanti dia akan error. Oke, begini aja. Selanjutnya kita akan running lagi. Kita bersihkan. Ya, dia akan terbentuk 3 tabel sekaligus, yaitu tabel menu kategori, menu, dan menu tag, dimana isinya masih kosong ya. Selanjutnya untuk mengisi, kita aktifkan yang ini kita matikan dulu. Ini kita aktifkan yang begini ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan, kita running lagi. Ya, datanya udah masuk semua ya. Selanjutnya kita periksa mulai dari menu tag dulu. Ya, menu tag itu ada 5 ya, Robatayaki. Ya, ada 5, yaitu Robatayaki ini. Kemudian yakiniku, kemudian shabu-shabu, kemudian dessert dan drink ya. Untuk dessert dan drink ini memang tidak ada deskripsinya nggak ada ya. Kalau kita klik sini, di sini nggak ada. Ini juga deskripsinya nggak ada kalau dessert, tapi kalau shabu-shabu ada isinya ya. Merupakan makanan Jepang dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya untuk katakanlah untuk yakiniku, dia punya anak lagi nih, 1, 2 dan seterusnya. Ya, untuk yakiniku kita masuk ke menu sini yang ID-nya adalah 2, menu kategori ID 2 ya. Kita sort aja. Kita tampilkan semua. Ya, untuk ID 2 ini ya, itu ada turunannya, yaitu beef marinade ginger,
beef marinade spesial, dan selanjutnya sama seperti sini ya. Nih, beef marinade ginger ini, kemudian beef marinade spesial yang ini, kemudian ada beef rib, dan selanjutnya ya yang di bawah sini ya. Nah, selanjutnya kalau di bawahnya lagi kita ambil salah satu ini di roba taiyaki ya misalnya ya. Kalau kita lihat di menu kategori ya, di menu kategori 1 roba taiyaki, kalau kita masuk ke menunya untuk yang menu kategori 1 ini ada turun, ada banyak ya, tapi kita khusus fokus di bakso goreng ya. Dia punya ID untuk menunya 13. Jadi kalau kita masuk ke menu tag dengan ID 13, dia punya turunan 2 nih, grill dan seafood ya. Jadi kalau Anda masuk ke sini, ini ada grill dan seafood, dan selanjutnya ya. Oke, rasanya cukup video berbagi kali ini. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.